Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan pastinya ya. Di podcast ini kamu bisa menyaksikan tayangannya di beberapa platform. Jadi kamu bisa nontonin di Twitter, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di website, semuanya sama. Partai Perindo, cari aja di situ. Atau kamu bisa menyaksikan juga di RCTI Plus, di Sindo News, atau mungkin di inews.id. Terserah kamu mau nonton di mana deh ya. Dan untuk sore hari ini kayaknya bersinggungan banget nih sama anak-anak Gen Z ya, atau millennials yang menuju ke Gen Z. Karena kita punya topik tentang mengenal tren quiet quitting. Nah itu dia ya, quiet quitting di kalangan generasi Z dan juga milenial. Tentunya Laras juga bakalan ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Gen Z di sini. Sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah Account Eksekutif MNC Multimedia Network. Sudah ada Komang Yuni Saputri. Selamat sore. Selamat sore Kak Lara. Kalau Bali tuh manggil Mbak tuh apa sih? Mbok. Tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak muda lebih ke Gek. Oh Gek. Iya. Enak kali ya kalau manggil Gek ya. Soalnya gue udah mengenal Komang ya atau Yuni ini gitu. Cuman nggak pernah manggil Gek. Mulai sekarang gue manggil lu Gek deh. Boleh. Gek atau Gek sih? Kan kalau Bali tuh K-nya nggak ini kan? Gek sih sebenarnya. Oh Gek. Pas dia ngomong logatnya Bali banget ya. Pas gue Sunda banget. Gek. Gek kayak ada penekanan sedikit Gek. Iya, cuman kayak ada bedanya gitu penekanannya tuh emang udah Bali banget gitu ya. Nah, jadi Komang ini usianya kan 25, bener gak? Ya, 24 ke 25. 24 ke 25 dan usia segitu di 2023 kan masuknya generasi Z, ya kan? Dan kita ngomongin tentang quiet quitting. Jujur ini pertama kali gue denger quiet quitting. Dan kalau kita translatekan dari artinya, quiet quitting itu kan keluar tapi pelan-pelan gitu. Maksudnya kayak sembunyi-sembunyi. Bener gak sih? Tapi sebenarnya kalau pengertian secara harfiahnya quiet quitting ini apa sih? Kalau buat quiet quitting, kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya kalau itu kan istilah baru juga sih. Baru terdengar gitu. Jujur untuk aku sendiri juga belum terlalu lama dengar ada nih istilah kita quiet quitting katanya. Kalau istilahnya mungkin baru, tapi yang dilakukannya mungkin udah sering ya kan? Iya ternyata. Baru kusadari juga sih gitu kan. Terus? Kalau menurut aku sih quiet quitting tuh sebenarnya bukan berhenti pelan-pelan gitu ya. Dalam artian itu kita bisa berhenti total dari pekerjaan. Menurut aku itu bukan seperti itu. Jadi kalau menurut aku itu quiet quitting itu kayak lebih bekerja tapi secukupnya aja. Maksudnya bekerja secukupnya itu gimana? Kalau tugasnya banyak gimana? Kayak ada kita tuh sebagai generasi-generasi yang sekarang itu menentukan batas-batas di mana sih kita harus bekerja dan di mana kita harus selesai. Kalau dikasih lembur nggak mau? Tergantung hitungan ya. Jadi emang harus ada bayarannya gitu. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau aku aku sendiri nggak pure quiet quitting 100% gitu enggak ya. Takut ditonton bos ya. Tolong ibunda. Enggak sih, karena apalagi sebagai account eksekutif kan kita nggak bisa kayak gitu Kak. Karena kita kan tanggung jawabnya juga sama klien, nggak cuma dari kita ke perusahaan. Jadi mau nggak mau kan kita nggak mungkin nih klien telepon tengah malam atau apa gitu kita nggak mau ngeladenin kan nanti hubungannya juga jadi jelek sama klien. Perusahaan juga itu berhubungan sama perusahaan gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya quiet quitting itu ya udah nggak mau ngerjain tugas yang bukan porsinya, mungkin intinya gitu ya. Betul sekali. Tapi emang banyak banget loh kalau kita lihat di sosial media ya, Sobat Aksi Nyata, anak-anak zaman sekarang gitu yang gue lihat aja sih, ada aja di komen-komen, gak boleh gitu loh, bos atau mungkin klien ngeganggu jam istirahat karyawannya gitu. Jadi kerjanya tuh harus yaudah kalau emang kerjanya 9 to 5 ya di situ aja. Di luar jam itu hidup gue gak boleh ganggu. Kebanyakan kayak gitu. Iya betul. Iya kan? Tapi Komang sendiri ada di dunia account eksekutif ini tuh ceritanya gimana? Apa emang kuliahnya jurusannya menuju ke AE atau terjebak? Kayak biasanya anak-anak sekarang kan bilang gitu, aduh kejebak nih gue nih jadi AE nih atau gimana? Cerita kamu gimana? Kalau aku terjun di account eksekutif sendiri, sebenarnya aku juga nggak nyangka sih bisa sekarang jadi AE nih. Karena awalnya sendiri aku juga baru lulus Kak. Aku lulus tahun 2021. Oke, jadi pas COVID ya? Berarti kamu wisuda COVID ya? Kebetulan bisa offline. Oh iya, makanya wisudanya. Jadi bisa foto togaan ya. Offline. Oke. Udah landai waktu itu ya? Iya, udah mulai ini, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Iya.
Terus bisa jadi AE itu sebenarnya dari awal tuh nggak ada pikiran, oh besok aku mau jadi AE deh. Oke, Karena kamu kebetulan jurusan apa? Ilmu komunikasi Di Universitas Bandar Lampung, di salah satu universitas swasta di Lampung. Oh, Anak kamu tuh rantau. Bali, tapi kuliah di Lampung. Iya. Tapi jadi aslinya Bali. asli semua orang tua Bali. Dulu pas kecil sempat tinggal di Bali. Cuman setelah udah mulai dewasa pindah ke Lampung satu keluarga. Oh, jadi emang Gitu. udah stay lumayan lama juga di Lampung sama keluarga. Betul. Oke, terus dari Lampung tiba-tiba ke Jakarta. Iya, Itu gimana? Ngelihat di loker atau gimana? modal nekat. Serius? Orang tuh banyak banget ya yang nekat gitu ke Jakarta. Betul. Dari daerah ke Jakarta. Ya aku juga sih dari Bandung ke Jakarta. Tapi kan kayaknya kalau Bandung Jakarta tuh gak masuk hitungan gitu. Iya. Kalau Lampung kan lumayan nih dari Iya, Sumatera. beda pulau gitu. ya, Ah, beda ah. pulau. Terus Awal ke Jakarta itu memang sebenarnya niat dari zaman kuliah itu udah memang niatnya mau ke Jakarta. pengen bebas ya? Pengen bebas biar nggak di Pengen Lampung aja Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi belum tahu nih. Kerjanya apa? Iya, mau kerja apa ya di Jakarta? Itu belum kepikiran sama sekali. Oke. Cuman modal nekat ke sini Itu belum dapat pekerjaan? belum. Jadi awal ke sini itu masih bener-bener tangan kosong yang cuman bawa tas satu doang Kak ke sini. Tinggalnya di mana? Di tempat teman aku. Jadi Oh, teman ada aku teman. dari Lampung juga? Dia Oke. udah duluan ke sini. Terus kamu datang nih ke Jakarta, belum tahu nih mau kerja apa ya? Yap. Siapa tahu bisa jadi artis ya kan kalau di Jakarta gitu. Siapa tahu rezekinya di situ ya. Iya. Terus tiba-tiba Terus sampainya di Jakarta udah mulai belajar dulu nih gimana sih sistem kerja di Jakarta dan segala macamnya temen kamu gitu. udah kerja waktu itu? Sudah, berarti dia udah ngeliat duluan. juga Iya. ya? Baru tuh mulai cari-cari apply lowongan pekerjaan Oke. dan segala macamnya Waktu itu teman kamu kerja di tempat yang sama? enggak. Oh, Dia terus tiba-tiba kamu jadi AE di MNC itu gimana? Buka-buka loker aja pokoknya kayak random ditargetin banget. aja, Oh, ditargetin iya. pokoknya udah niat. Yang penting sih niat aja sih. Iya, iya, Itu benar, niat benar. banget. Ditargetin aja nih pokoknya sehari aku minimal apply 10 loker deh gitu. Karena emang bener-bener niat, ayo dong cari kerja gitu. Aku nggak mau keren nggak mau juga. kesini sia-sia gitu Iya, kan. iya. Biasanya kan kalau cewek tuh ya ada mager-magernya gitu, ntar aja. Kalau ini setiap hari Iya terus dong. ya. Karena kan ngitung bekal juga ya Kak. Betul, menipis Nanti nih. nggak nyampe nih kan, sampai Menipis, berapa bulan di sini kan menipis. ya. Pokoknya mau nggak mau gimana caranya harus dapat kerja nih. Ternyata play. Interview sana sini bisa sehari sampai 3 kali. Keren banget. Karena panggilan tuh semuanya masuknya kayak berbarengan gitu kan. Jadi Jadi berarti kita- kesana ke situ. Iya betul. Mobile kemana-mana. Betul Di banget. tengah cuaca yang adem ini di Jakarta. ya. Adem banget ya sampai mengelupas kayaknya. Terus Terus akhirnya singkat cerita semuanya udah banyak yang ngasih offering dan segala macam. Akhirnya ternyata yang cocok AE nih. Tadinya nggak tahu tuh awalnya AE itu apa, ngapain. belum dapat ilmunya sebelumnya gitu. Karena basic kerja kan juga belum ada gitu Iya. sebelumnya. Oh iya belum ada pengalaman kerja ya? Iya, betul. Baru lulus banget soalnya. Magang waktu itu? Magang waktu itu di radio. Waduh, sangat nyambung. Tapi nyambung sih. Masih ada ngomong-ngomongnya. Iya, ada public speakingnya lah. Iya betul. Terus. Akhirnya udah itu aku cari tahu ternyata itu apa sih seperti apa. Iya. Udah cari tahu sana sini ternyata nggak jauh-jauh ternyata sales. Sales. Masih bisa kejangkau. Masih bisa lah. Dalam otak aku waktu itu masih sama-sama banyak komunikasinya nih. Iya. Masih ngomong lah sama Iya. orang gitu. Sama aja lah. Paling nggak aku ada basicnya. Yes, gitu. benar. Akhirnya aku terjun ke AE. AE dan nyaman. Dan sudah hampir setahun lebih ya. Setahun lebih ya? Setahun lebih. Masa sih kayak udah lebih lama deh? Baru setahun 2 bulan. Oh, kayak kita udah kenal 7-8 tahunan gitu. Oh iya sih, waktu itu kita kuliah bareng gak sih Kak? Angkatan loh kita. Tapi balik lagi ya ke fenomena quiet quitting ini. Yap. Yang memang mostly, tapi gue juga nggak akan sesumbar ya. Maksudnya apakah quiet quitting ini cuman dialami oleh anak-anak Gen Z aja? Enggak kok, anak-anak millennials juga ternyata ya mungkin ada aja yang ke bawah-bawah. Karena kan sebenarnya tren ini tuh bukan khusus untuk Gen Z, tapi Gen Z dan millennials gitu kan. Yang memang masih punya apa namanya ya, aura-aura masih muda, padahal kan lu juga udah kepala 3 kebanyakan kalau millennials gitu. Tapi kalau kamu menanggapinya seperti apa? Apakah wajar? Karena kan kalau kita berkaca pada tren zaman dulu gitu ya, dimana semua orang tuh kayaknya boro-boro quiet quitting gitu, yang ada kalau bisa kerja 24 jam 24 jam gitu kan. Nah, kamu melihatnya seperti apa? Wajar atau enggak? Kalau menurut aku sih sah-sah aja ya. Oh, sah ya. Sah-sah aja, bukan
Ya, aku juga tidak membenarkan. Tidak membenarkan, Ya. tapi sah-sah aja selagi kita masih bisa megang tanggung jawabnya. Oh iya benar. Tidak keluar dari tanggung jawab, pokoknya apa yang memang sudah jadi job desk kita ya dikerjakan sesuai dengan job desk kita gitu. Dan jangan malah sama sekali nggak dikerjain dan malah molor-molor waktu, itu kan juga merugikan buat perusahaan. Tanggung jawab dan yang penting kerjaannya beres bener. Iya betul. Iya kan, kebanyakan kayak gitu. Karena mungkin kalau gue kan basicnya di radio ya, kerjanya di radio. Kadang tuh gue kalau ngeliat teman-teman gue tuh mereka tuh bisa santai-santai, tapi kerjaannya udah beres, produksian udah kelar semua gitu. Tapi kan gue nggak tahu ya apakah itu bisa diterapkan di dunia seperti kamu di AE gitu atau enggak. Tapi intinya sih yang penting kerjaan beres dan jangan ditumpuk gitu kan banget. Ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kenapa ini terjadinya sekarang di era-era atau di di era-era Gen Z dan juga milenial akhir lah gitu bisa dibilang ya. Kenapa baru sekarang-sekarang ini? Menurut kamu, apa karena mereka juga punya kehidupan lain di luar pekerjaan atau gimana sih? Karena kan aku nggak tahu nih di dunia kamu seperti apa. Sebenarnya kita cuma beda 2-3 tahun sih, jadi kayak kenapa kalau menurut kamu Yuni? Kalau menurut aku sih, kenapa baru munculnya sekarang? Sebenarnya seperti yang Kak Laras tadi singgung sih, bukan sekarang sih, cuman trennya aja yang baru kelihatan sekarang. Sebenarnya kita udah ngerasain itu pasti dari dulu. Yes. Waktu udah males-malesnya tuh udah ada gitu ya. Waktu zaman kuliah pun kita juga udah ngerasain kan. Sebenarnya ya males kuliah, tapi mau nggak mau dikerjain. Karena memang sudah kewajiban ya. Sama mungkin sekarang juga seperti itu. Generasi-generasi sekarang kayak lebih banyak tren-tren yang tiba-tiba ada. Iya, tiba-tiba ada gitu quiet kan. quitting lah. Quiet quitting, apalah segala macam. Ya itu mungkin karena baru muncul aja. Iya sih, kayak beberapa waktu lalu juga kan mental health lah. Iya betul, tiba-tiba dinaikin. Tiba-tiba, padahal sebenarnya dari dulu juga ada. Ada orang capek kerja atau capek, misalnya bolak-balik putus nyambung, terus dia nggak mau lagi pacaran karena mentalnya udah kena. Ya dari dulu juga banyak orang yang kayak gitu, cuman karena ada istilah aja gitu, jadi terlalu dibesar-besarkan gitu. Nah tadi juga kamu bilang kalau ini tuh sebenarnya ya sah-sah aja, tidak membenarkan, tapi yang paling penting kan kewajiban dan juga ya kerjaannya udah beres gitu, udah bisa tenang menjalani kehidupan ini gitu. Tapi artinya ada positif dan juga negatifnya dari si tren quiet quitting ini. Menurut kamu positif negatifnya apa? Kalau positifnya nih ya, kalau untuk quiet quitting sendiri, kalau buat aku itu kita bisa jadi lebih maintain waktu sih Kak. Kayak kita bisa lebih teratur aja gitu. Misal nih kita jadwalin kerja kita dari pagi sampai sore. Kita kerjain semuanya itu on time, kita nggak ada numpuk-numpuk kerjaan. Soalnya itu bakal beban juga kan Kak, kalau misalnya kita tumpuk kerjaan nanti belum selesai nih, udah jamnya udah harusnya kita pulang masih aja dikejar-kejar, itu kan juga nggak enak gitu. Kalau misalnya kita nerapin quiet quitting, sekarang itu bisa lebih teratur aja. Jadi pagi kita sampai sore nih kita kerja nih. Setelah ini kita mau ngelakuin apa? Mungkin mau ngopi atau mungkin jalan-jalan. Sekarang tuh banyak kan generasi-generasi yang punya kerjaan di luar pekerjaan tetapnya gitu kan. Iya betul. Siapa tahu bisa ngerjain kerjaan lainnya setelah jadwal kerja yang pertama gitu kan. Jadi lebih teratur aja. Berarti positifnya bisa manage waktu. Bisa manage waktu dan bisa mendapatkan side job. Ya kan, tambahan gitu. Negatifnya? Negatifnya karena kalau misalnya diterapin itu kan kita kerja seadanya ya, bukan seadanya sih, maksimal tapi ya di jam-jam yang emang harusnya dikerjain aja gitu kan. Jeleknya itu ada gak kira-kira jeleknya? Ya ada aja sih. Ada ya? Ada. Kita nggak bisa berkembang lebih dari itu sih. Karena kita stuck di situ-situ aja. Kayak kita cuma ngerjain, ya udah yang penting kelar deh, yang penting nggak ada tunggakan deh habis ini gitu. Jadi kita nggak ada mau ngolah-ngolah apa nih yang harus kita kerjain lagi supaya kita bisa lebih berkembang. Apalagi kayak saya yang fresh graduate gitu kan, yang harusnya ayo dong cari pengalaman lagi, apalagi. Tapi kalau misalnya diterapin 100% mau seperti itu, kan kita nggak bisa nih mau nyari pengalaman lain. Tapi yang penting udah deh job desk aku hari ini disuruh ini. Ya udah, yang penting kelar aku pulang. Benar. Nggak bisa berkembang, stuck di situ-situ aja. Mungkin juga nggak akan bisa mendapatkan link yang lebih banyak. Betul karena di otak dia cuma dia harus menyelesaikan pekerjaannya tanpa taruh passion di situ, ya kan? Nah pasti ada dong cara untuk menghindari dampak-dampak negatif quiet quitting ini. Apakah jadi rajin kerja? Karena kan nggak semua orang sebenarnya bisa manage waktu ya. Nggak semua orang bisa manage waktu, nggak semua orang bisa konsisten dan komitmen sama apa yang dikerjain. Kalau kamu sendiri gimana caranya untuk bisa berusaha? Ya pasti semua orang kalau mau komitmen dan konsisten berusaha ya. Nah caranya dari Yuni gimana?
Kalau aku sih biar semuanya tetap balance ya. Tetap balance. Tetap balance. Yang pasti itu balik lagi kalau memang mau diterapin quiet quitting ini harus tanggung jawab yang pasti. Kita harus tahu nih job desk kita tuh apa aja. Dan emang nggak bisa diterapin 100%, mau gimana pun kita nggak mungkin bisa nerapin 100% kayak gitu. Karena mau nggak mau, apalagi sekarang posisi aku di AE kan, karena pasti ada aja kerjaan yang harus diselesaikan di luar jam kita, atau bahkan di luar job desk kita yang mau nggak mau harus dikerjain karena itu tanggung jawabnya sama klien dan perusahaan juga. Betul. Gitu. Jadi kita punya satu artikel juga nih. Jadi dibilangnya quiet quitting ini berlawanan dengan konsep hustle culture. Ada lagi nih hustle culture ya. Mengutamakan kerja ekstra kalau hustle culture ini ya, dan mau go above and beyond. Wah, udah seperti Toy Story ya. Nah, demi mendapatkan gaji atau posisi yang diinginkan. Banyak aja ya karyawan-karyawan yang seperti itu. Nah, kalau menurut Yuni sendiri, pengaruh quiet quitting dan juga hubungan langsung pada kinerja perusahaan tuh seperti apa? Sangat bersinggungan gak sih? Bersinggungan pasti ya, Kak. Bersinggungan pasti. Karena kalau kita quiet quitting sepenuhnya, seperti yang aku bilang, kalau misalnya mau sepenuhnya, dampaknya ke perusahaan pasti ada. Misal nih aku sebagai AE, aku mau nerapin itu banget nih, pokoknya paten deh setelah jam 6 sore. Aku nggak mau lagi nerima chat dari klien atau apa, pasti kan merugikan juga buat perusahaan. Karena nanti kliennya marah nih, kliennya penuh nggak mau placement lagi atau gimana, nggak mau pelayanannya nggak bagus. Betul. Gitu kan. Itu juga pengaruh banget sih buat perusahaan gitu. Pengaruh juga buat diri sendiri. Kalau misalnya aku nerapin 100% seperti itu, pasti nanti ketika nih perusahaan ternyata lagi bagus, pendapatannya lagi bagus, semuanya lagi naik, pasti kan bakal ada kenaikan buat karyawan-karyawan nih. Ada bonus ya. Tapi kalau kitanya dari awal stuck seperti itu, kita pasti dinilai, orang anak ini juga cuman gitu-gitu aja, ngapain dinaikin gajinya, ngapain dinaikin jabatannya, gitu-gitu kan Kak. Jadi ada dampaknya juga buat diri kita sendiri juga. Kayak bakal stuck bener-bener di situ aja. Iya. Cuman jangan jadi patokan ya. Jangan jadi patokan kerja bagus untuk dapetin bonus. Jangan, udah ikhlas aja kerja mah gitu kan. Itu gue mikirnya gitu. Kan kadang suka ada perbedaan culture. Makanya yang tadi gue bilang ya, kayak zaman gue dan zaman sekarang mungkin ada perbedaan. Kalau dulu ya sesimpel di radio, mungkin penyiar zaman gue pada saat itu dan sekarang tuh culture-nya udah beda lah gitu. Dan ya itulah kebanyakan karena ada istilah quiet quitting ini, dan semakin mempertegas kemauan anak-anak Gen Z yang pengennya tuh kerjanya enak gitu. Kerjanya enak, nggak mau yang diganggu jam istirahatnya dan segala macam. Tapi kan memang kalau kita bekerja itu, apalagi di perusahaan, kan kita harus ngikutin apa mau perusahaan. Betul ya kan? Sekali. Cara biar bisa balance tuh gimana sih, kita dengan ego kita yang kayak gimananya banget, tapi perusahaan tuh punya SOP-nya gitu. Pernah ngalamin kejadian kayak gitu nggak? Pernah banget. Pernah. Kayak di-push banget sama perusahaan, tapi kamu udah gitu kesel banget. Sambil ngerut tutup aja sih, capek banget tapi tetap dikerjain. Itu sering tuh kayak gitu? Sering banget kayak gitu. Gimana itu nge-handle-nya? Nge-handle-nya pasti kita setiap orang kerja itu pasti kan ada latar belakangnya nih. Fokusnya mau buat apa. Kalau misalnya memang fokusnya untuk cari uangnya gitu kan, mau nggak mau gitu, karena kita kebutuhan banget ya. Pasti. Jadi harus banget tuh. Kayak latar belakangnya aja nih, kita semangatnya apa sih kerja. Misal nih ternyata aku sebagai AE di sini emang passionnya aku nih ngomong sama orang dan segala macam. Kerjaan yang aku kerjain itu aku suka. Jadi tetap bakal aku kerjain gitu. Jadi harus nemuin aja sih. Iya benar. Nemuin alasan kamu buat kerja dan ngerjain ini tuh apa. Balik lagi loh, kalau Yuni kan udah jauh-jauh dari Lampung. Iya bener, jauh-jauh dari Lampung. Itu salah satu motivasi aku juga sih. Iya kan? Buat maksudnya dengan tangan kosong. Gak ada panggilan kerja sama sekali, dia tiba-tiba cabut ke Jakarta. Kosong banget. Tahu Jakarta Pusat mana sih? Aku bentuknya kayak apa juga, cuman sekali 2 kali doang kan dari Lampung ke Jakarta. Gitu. Itu juga liburan sama keluarga kali Iya bener. Iya kan? Ke Monas doang gitu kan. Sekarang udah tinggal di sini gak pernah ke Monas pasti kan? Gak pernah. Itu udah kebiasaan sih. Tapi mungkin terakhir nih buat apalagi khususnya Gen Z ya. Gen Z dan juga milenial yang mungkin punya keberanian seperti Yuni yang pengen go abroad juga ya, nggak cuma ke Jakarta atau mungkin ke luar negeri ya, kemanapun lah, atau mungkin ke IKN karena mungkin nanti di sana bakal banyak lowongan pekerjaan. Betul. Tips dari kamu untuk tetap survive seperti apa, silahkan. Oke, buat teman-teman semua yang di luar sana mungkin sampai saat ini belum ada pekerjaan atau masih mencari pekerjaan, tetap semangat. Yang pasti yakin terus niatnya dikuatin. Dan semangat aja deh pokoknya, nanti kalaupun sudah dapat pekerjaan kita kerjain dengan ikhlas aja, karena
mau nggak mau juga harus dikerjain, dan kalau dikerjain dengan ikhlas itu pasti enak banget sih. Enak, ngalirnya enak, kita juga nggak kerasa tiba-tiba pengalaman kita ada dan kenalan relasi juga kita ada, pokoknya dikerjain dengan sungguh-sungguh aja sih. Tiba-tiba bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu. Amin. Udah beli klaster katanya Yuni ya? Setengah saham seluruh perusahaan. Tapi ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia yang relate dengan movement yang dijalankan, produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Pengen ngajakin kamu juga yang pengen bergabung dengan Partai Perindo dengan cara kamu kunjungin aja websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau lebih simpel, kamu scan aja barcode di sini ya untuk mendapatkan aplikasi Partai Perindo. Komang Yuni, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak sudah share thought-nya buat Gen Z dan juga milenial sobat aksi nyata. Semoga memberikan banyak insight ya. Amin. Untuk teman-teman yang menyaksikan. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo, jayalah Indonesia. Selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Laras Tahira, yang dimana kamu bisa nontonin podcast ini tuh di beberapa platform ya. Kamu bisa nontonin di Instagram, di Twitter, di YouTube, di website, kemudian di mana aja terserah. Kamu searchnya Partai Perindo ya. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Sindo News, atau di inews.id. Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, kita punya topik yang menarik nih, terutama buat kamu yang pengen banget bekerja gitu ya, generasi Z ataupun millennials ya. Topik kita sore hari ini adalah tentang mengulik preferensi karir dan juga style kerja idaman Gen Z dan juga millennials. Untuk membahas topik tersebut, kita sudah kehadiran seorang account eksekutif MNC Multimedia Network. Sudah ada Zainab Andini Cesarea Junaidi. Baru tahu gue nama lo sepanjang panjang itu ya. Panjang banget kan ya. Panjang banget. Dan mulai sekarang gue akan manggil dengan Zainab ya, karena itu dulunya kebetulan nggak ada. Apa? Tapi dulunya nggak ada, gimana dong? Dulunya nggak ada. Dulunya. Waduh. Zaman banget gak sih? Aduh, gak kejamanan lagi. Gak masuk Gen Z ya? Gak masuk aku. Atau aku apa dong? Setelah Gen Z apa ya? Ada lagi gak? Ada sih. Udah ada lagi belum sih setelah Gen Z? Ada. Gen apa ya? Halilintar ya apa? Kebetulan nanti Ziggy Zaga ya. Ziggy Zaga. Tapi Zainab Andini Cae, apalah itu panjang banget. Dipanggilnya Cae. Cae, iya. Singkat padat jelas banget 3 kan? huruf aja. Betul. Cae ya. Biar gak pusing gitu. Biar kan. gak pusing, bener-bener. Cae ini aslinya dari... Aku dari Sukabumi kebetulan. Dari Sukabumi ya. Terus merantau lagi ke Jakarta. Waktu itu gimana ceritanya perjalanan karir? Ini pertama kali kerja atau sudah ada pengalaman sebelumnya? Ya, sebelumnya malah punya pengalaman kerja dulu tuh di PT yang ngurusin ekspor sepatu. Oh, gitu. Lebih seru gak sih harusnya? Apa sebenarnya sih lebih nyaman di sini, tapi cuannya lebih banyak. Oh iya sih, karena ekspor ya. Betul. Jadi kan memang ngurusinnya
untuk sepatu-sepatu yang di luar gitu kan. Nah, jadi pertamanya itu aku tuh kebenaran lulusan COVID juga. Gitu. Ya. Jadi itu pas COVID itu lagi naik banget tahun 2020 itu. Ya. Susah banget cari kerja, Kak. Oh, lulus 2020? Iya, aku lulus Iya. 2020. Nggak ngonten. Aduh. Kan orang tuh 2020 tuh ya ujung-ujungnya naik gara-gara konten. Konten, iya bener Nyoba sih. nggak waktu itu? Sebenarnya belum sih. Padahal looks kamu tuh nggak cocok loh. Apa ini? Iya lagi. Iya, maksudnya kan dia dia tuh sebenarnya cocok tau kalau konten sosial Boleh nanti media. sama Kak Laras Udah kali ya. udah telat lah ya. 2020. Telat ya. Nggak ada yang telat waktu ya itu? sih? Nggak kepikiran waktu 2020? Enggak, belum kepikiran karena lebih ke kakakku kan. Sebenarnya kakakku emang udah kerja, terus dia tuh lebih yang kayak ayo dek cari kerja gitu loh, Iya, Kak. dia nggak mau direpotin sih. lebih itu sih. Iya, lu nggak boleh minta cuan gue Minta terus duit mulu gitu kan. Iya, pasti. Jadi kayak ya udah aku tuh bener-bener apply kerjaan tuh semuanya online dan semuanya tuh susah sih jujur. Pastilah. Susah banget karena Tapi emang ada loker ya zaman ada. COVID itu? Malah karena banyak yang sebenarnya banyak yang di layoff kan waktu Iya itu. kan, Ha-ha. makanya. Jadi yang dibuka itu anak-anak magang gitu loh, Kak. Oh, jadi lokernya untuk magang pada saat Walaupun itu. sudah lulus, jadi dikasihnya tuh untuk magang internship kayak gitu. Tapi bener lagi ngomongin layoff tuh, aku hampir di layoff tau. Oh, 2020 kan udah di Okezone Radio kan. Cuma waktu itu hampir di layoff dan banyak waktu itu di layoff. Iya Untungnya aku kan, nggak nah. kena layoff karena bosnya kasihan. Kalau aku di layoff pulang ke Bandung nggak bisa waktu itu. Nggak ada ongkos ya? Nggak bukan. ditutup kan? Oh, iya. Sama nggak ada ongkos juga, benar. Tapi 2020 berarti kamu masih di Sukabumi tuh? 2020 aku udah di Bandung karena kan aku lulusan Telkom. Nah terus ketahan apa? Oh, nggak bisa kemana-mana. Oke. Jadi aku sidang sama wisuda itu di Bandung, terus cari kerja di Bandung, udah kayak gitu. Bertahan dengan duit secukupnya. Iya. Untungnya kosan itu bayarnya tahunan. Jadi udah udah di aman. awal, udah aman gitu aman. kan. Oh, jadi kamu ngapain tuh selama COVID di Bandung? Buka laptop cari kerjaan. Benar-benar Kak, aku ngapain ya? sampai stres tau gak sih Kak, karena kan nggak bisa kemana-mana ya. Iya banget lagi. Terus ya udah cari kerjaannya tuh bisa sampai 10-15 kali itu. Dan semuanya banyak yang nolak. Iya. Yang nerima tuh kayak internship kayak gitu. Oh, ditolak karena alasan belum ada pengalaman? Betul. Itu gue sampai sekarang masih bingung loh sama perusahaan yang Iya kan? tidak menerima karena belum ada pengalaman. Ya namanya fresh graduate. Betul, gimana? kan kita mencari pengalaman ya, Iya. kenapa ditolak gitu kan. Aku jawabnya, kok begini gitu kan. Tapi Terus, internship nggak ada yang diambil? aku sempat ambil 1 bulan, tapi kerjanya itu karena remote ya, jadi dia nggak tahu iya. waktu gitu Iya. dengan insentif yang tidak terlalu bagus gitu kan. Tapi internship tapi dibayar. Iya dibayar gitu kan, dibayar seikhlasnya lah. Biasanya buat ongkos. Betul, gitu. bayar wifi gitu Bayar kan wifi, ya. lumayan. Terus ya udah akhirnya temenku ada yang nawarin, Ya. kamu mau kerja di sini nggak? Tapi nggak sesuai sama background kamu kayak gitu itu kan. dia. Terus aku tanya ngapain kerjanya, ya diekspor. Kamu ngurusinnya sama bea cukai katanya gitu. Oke nih, udah ada kata-kata bea cukai. Bau-bau cuan nih ya, Iya. cuy gitu kan. Terus waktu aku oke deh aku cobain aja di sana gitu kan. Nah kerjanya sih enak, tapi strict banget karena kan kita ngejar target banget kan ya. Apalagi yang peak season itu capek banget gitu. Jadi terlalu berat ya buat aku yang udah mental health ini atau apa quitting atau apa? Enggak sih, yang lebih mencari kenyamanan itu kan iya ya. Sih, iya. Tipikal ya. Iya, jadi kayak aduh kayaknya terlalu yang strict yang jam kerjanya tuh nggak boleh kegeser gitu loh Kak. Benar-benar 7 sampai 4 tuh tidak boleh terganggu gitu loh. Tapi ya kan kalau ngelihat angkanya cocok. Cocok karena kalau misalkan emang ada apa sih kerja lembur? Iya, kita ada tuh tambahan. Ada tambahan. Di sini bukannya ada juga? 2M kebetulan ya. Oh, keren. Kan aku nggak tahu ya kalau di bagian kamu ya. Lanjut. Ya gitu, terus akhirnya aku 1 tahun kerja di sana. Terus aku memilih berhenti karena perusahaannya dipindahin ke daerah Jawa Tengah. Oh, gitu. kamu nggak mau tuh? Nggak mau gitu kan. Jadi ya udah aku kebetulan pabrikannya itu kerjanya di Tangerang. Oke. Nah, ya udah akhirnya aku melepaskan pekerjaan itu. 3 bulan aku jobless. Di Bandung balik lagi? Enggak, aku tetap di Tangerang. Oh, tetap di Tangerang. Di Tangerang aku Ngapain? jobless. Cari kerja. Oh, cari kerja lagi. Oke. Cari kerja sambil seneng-seneng aja gitu kan. Ya, menikmati aja lah masa-masa belum punya kerja ya. Sampai udah waktunya ini duit saya sudah sangat menipis gitu kan ya.
kebenaran dipanggil Sama perusahaan sekarang? yang sekarang. Oh, karena sempat apply pada saat itu. Nah, bahkan aku lupa aku sempat apply apa yang Oh, saking banyaknya yang di-apply ya. Iya. Oke, rezeki ya. Iya, terus tiba-tiba pada saat benar-benar bulan terakhir itu yang duit udah tipis banget, dipanggil lah, ayo lamar di sini katanya gitu kan, dicobain tesnya, terus masuk. Terus waktu aku baca job desk-nya itu, karena memang waktu aku kuliah pernah sempet kerja di bukan kerja sih, maksudnya kayak mata kuliah tapi memang kayak lapangannya gitu loh Kak. Oh iya, kayak apa sih namanya tuh, Tapi praktek-praktek. Iya, nah itu tuh kita tuh bikin PH sendiri gitu kan. Jurusan apa dulu kuliah? Komunikasi. Oh, komunikasi. Oh, Iya. sempat ada tuh mata kuliah itu. Bikin PH gitu, terus aku jadi staffnya, jadi account eksekutifnya. Oh, pas lah. Nah, nyambung lah sekarang. Iya. Wah, bisalah gas gitu kan ya. Dan ternyata memang waktu kerjanya nggak terlalu jauh beda gitu. Iya, Cuma iya, bedanya kalau dulu waktu kuliah kliennya aku dicariin sama sama Iya, udah disediain kampus, kan ya, sama kampus. Kalau sekarang nyari Kalau sendiri. Nyari sendiri. Iya, iya. Gitu. Tapi ada persamaan ya dari sebelumnya kerja di PT jualan sepatu sama sekarang kan sama jualan. Betul, Ya iya kan? sih, iya. Cuman beda bidangnya Beda aja. bidangnya Iya, aja. benar. Jadi basicnya udah ada, udah aman lah gitu. Nah, ini ngomongin balik lagi ke topik kita tentang preferensi kerja yang penting untuk diketahui, karena ternyata bisa untuk membantu seseorang mendapatkan pekerjaan yang memang cocok apa enggak gitu loh Betul. sama dia, apalagi di kalangan Gen Z dan juga milenial gitu ya. Kalau menurut Caya sendiri preferensinya seperti apa? Preferensi karirnya? Iya, kalau buat aku sih, aku tuh harus tahu dulu nih, aku tuh sukanya di mana, minatnya di mana. Iya. Terus abis kayak gitu, kalau misalkan karir ini tuh cocok nggak ya, kalau aku kerjain lama atau enggak. Iya. Nah, itu tuh nanti bakalan ngedorong aku. Oke, ini cocok nih gitu. Makanya si preferensi pekerjaan itu penting banget buat aku Iya. nanti nentuin langkah selanjutnya bakalan kayak gimana. Gitu. Berarti dari kacamata kamu yang seorang Gen Z ini untuk melihat sesuatu pekerjaan yang akan kamu ambil, kamu ngelihat potensinya juga nggak? Kayak sekarang kamu jadi AE nih. Kamu udah tahu nih potensinya ke depannya setelah jadi AE ini gue bakal jadi apa gitu. Iya. Mikir ke situ juga? Tentunya sih mikir ya harusnya, karena itu keberlangsungan aku ke depannya nanti bakalan kayak gimana. Jadi untuk AE aku sekarang, aku tuh bakalan, karena koneksinya nanti bakalan banyak nih ya Kak. iya, enak kan. Aku sebenarnya bisa kemana aja gitu. Jadi sebenarnya si AE ini tuh pintu aku untuk ke dunia kerja yang lebih bagus lagi gitu loh Iya, Kak. iya, iya. Tapi Gitu. kamu sebenarnya pengen jadi apa nggak ke depannya? Apakah entrepreneur atau jadi penyanyi gitu kan? Kan gak ada yang tahu. Sebenarnya aku sih pengennya di rumah duitnya banyak gitu kan ya. Live TikTok kalau gitu. Kalau mau di rumah duitnya banyak. Tapi ternyata masuk ke passion juga ternyata AE ini tuh gitu loh Kak. Aku suka banget nih. Oh, berarti kerja. kamu nemuin passion tuh di tengah jalan? Iya, jadi ternyata wah ini kerjanya aku suka banget nih gitu. Dengan waktu yang fleksibel Iya, ya iya. kan. Walaupun kadang waktunya tuh jadi sampai malam gitu kan. Lingkungannya juga enak Pas gitu. lah, ketemu lingkungan yang pas ya. Betul. Jadi akunya juga nyaman aja gitu di sini. Nah, ini sebenarnya poinnya ya, yang bikin Caya akhirnya nyaman kerja Iya. di pekerjaan yang sekarang. Karena setahu gue ya, Sobat Aksi Nyata kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh apa sih istilahnya tuh hard work, Ya. party harder. Wah. Langsung ketawa aja. Hard work, party harder gitu. Yes. Kalau nggak party pun yang penting nongkrong. Betul. Karena ini kejadian sama adik gue yang seumuran, kebetulan sama persis kayak Iya, iya. 98 kan? Ya betul. Ya, nah adekku juga 98. Pokoknya dia kerja sama 9 to 5, tapi entah kenapa kalau pulang waktu sebelum maksudnya waktu zaman kita masih ngekos bareng, minimal banget setengah 12 nyampe kosan. Minimal. Itu gue iya, nggak tahu tuh iya, dia kemana iya, ya iya, kan. iya. Anak-anak biasa lah Gen Z zaman sekarang gitu. Sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan di dunia pekerjaan yang membuat kamu akhirnya menemukan titik, gue nyaman nih di kerjaan gue sekarang yang disukai oleh Gen Z dan millennials akhir. Gak enak banget ngomong millennials akhir ya. Pokoknya anak-anak Gen Z lah zaman sekarang di dunia pekerjaan tuh apa? Yang kamu sukain gitu? Sebenarnya aku harus tahu dulu kan ya Kak, minat aku tuh di mana. Ya. Jadi kalau udah tahu minat aku di mana, lingkungan kerja tuh berpengaruh banget. Bikin Lingkungan. iya, kalau lingkungannya tuh udah nyaman, bikin kita tuh kerja kita tuh jadi produktif Kak, sejujurnya. Bahkan Oke. mungkin keproduktifan kita tuh bakalan lebih bagus daripada orang-orang yang generasi sebelum kita. Iya. Gitu kan. Masih lebih on fire lah ya. Iya, karena kita masih lebih muda juga Iya. gitu kan ya. Jadi sebenarnya dengan lingkungan kita enjoy,
itu sih kuncinya ya. Kita tuh nggak terlalu peduli dengan khususnya aku ya. Aku tuh nggak terlalu peduli dengan pegawai tetap atau enggak. Aku tuh lebih peduli dengan lingkungan aku nyaman, bos aku baik, kawan-kawanku bisa diajak kerjasama dengan baik gitu, tidak menyulitkan aku gitu. Jadi enak gitu, betah ada di pekerjaan. Jadi bukan berarti setiap minggunya harus ada party di kantornya, enggak ya? Enggak juga, tapi kalau bisa iya. Kebetulan dulu di kantor aku tuh ada tiap Jumat. Cuma sekarang udah nggak ada gitu karena udah pada berumur ya, Wak, kayaknya orang-orang di kantor gue. Udah kerasa jombonya ya, beda sama kita-kita ya. Iya, orang itu cuma beda setahun, beda 8 bulan gitu kan? 1 minggu nggak sih? Kembar dong jadinya dong. Tapi kalau untuk karakter dari seseorangnya tuh seperti apa kalau menurut saya sendiri? Maksudnya kalau perbandingannya mungkin karena gue millennials ya, gue melihat karakter teman-teman gue di zaman sekarang ya, di zaman sekarang tuh karakternya lebih ke mereka tuh lebih ke bodo amat gitu, lebih ke bodo amat. Jadi maksudnya mereka udah punya kehidupannya masing-masing kan, kalau di umur-umur gue gitu, udah punya kehidupan masing-masing. Jadi kalaupun misalnya ada ribut-ribut di kantor, ya mereka tuh memilih untuk adalah bodo amat, cabut aja gitu. Terus nggak mau ikutan dramanya dan segala macam. Sementara kalau ngelihat, karena kan di kantorku nih tahu sendiri kan, generasinya banyak banget, campur banget di situ gitu kan. Ada yang masih drama-drama, ada yang gimana-gimana. Cuman kalau yang sepantaran aku nih lebih ke bodo amat gitu. Kalau Gen Z sekarang apalagi di lingkungannya Caya seperti apa? Kalau balik lagi karena aku account eksekutif ya Kak. Jadi sebenarnya kerjaan aku nggak bisa stuck di satu job desk aku aja gitu kan. Aku tuh kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar si job desk aku gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan generasi aku masih banyak yang lebih suka tantangan gitu loh Kak. Mengerjakan sesuatu. Kayak semisal aku account eksekutif tapi aku harus ngebrief yang lain juga gitu kan, ngehandle yang lain juga yang memang harus dikerjakan sama orang tapi nggak bisa gitu kan. Terus menurutku di generasi aku ini orangnya itu lebih pada open minded. Iya kan, lebih terbuka sama hal-hal baru gitu kan. Terus mereka tuh tidak mengkelompok-kelompokkan sesuatu gitu loh Kak. Mau agamanya apa, mau itu rasnya apa gitu kan. Kita lebih enjoynya di situ sih. Iya, gitu. Jauh dari kata rasisme lah ya. Benar, untuk angkatan-angkatan aku gitu kan ya kebanyakan. Dan balik lagi ke konsep yang tadi Caya bilang, kalau kerja itu mementingkan lingkungan dulu yang enak gitu ya, supaya kerjanya jadi bisa lebih on fire dan juga produktif. Kalau atasan lebih suka karakter Gen Z yang seperti apa? Sepengalaman kamu? Aku ya, yang tiba-tiba ketawa. Pengalaman pribadi nih kayaknya nih. Yang sebenarnya mungkin lebih banyak say thank you. Yang sopan, yang menghargai gitu. Sebenarnya kita bakalan tahu job desk kita apa, pekerjaan kita apa, tapi bakalan lebih seneng mengerjakan sesuatu itu kalau misalkan dikasih thank you, dikasih tolong ya gitu loh. Jadi kayak kita tuh lebih ngerasa dihargain gitu loh Kak sama atasan gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh, ya sama sih sebenarnya konsep kesopanan ya. Betul, kalau itu ya. Iya. Jadi walaupun mereka atasan aku, yuk kita sama-sama jadi orang yang lebih baik aja yuk gitu. Kayak dari sesimpel thank you udah bantuin aku kerjain ini ya. Walaupun sebenarnya kita udah tahu itu tuh job desk kita gitu. Ya, magic words lah gitu. Betul. Harus ada magic words di mana-mana gitu ya. Nah tadi juga kamu sempat nyebutin ya kalau karakter Gen Z zaman sekarang itu lebih suka eksploratif lah gitu ya. Suka tantangan, suka explore segala macam. Ini jadi sebetulnya ya jadi bumerang juga sih sebenarnya, karena orang yang suka tantangan atau eksplorasi itu lebih gampang untuk dia pindah pekerjaan. Setuju gak? Iya. Setuju gak? Kalau pengalaman aku sendiri juga kan. Kamu pernah kayak gitu? Ya kan dari perusahaan sebelumnya. Iya sih, tapi kan sebenarnya kalau yang versi cerita kamu tuh adalah lebih ke karena perusahaannya pindah tempat aja. Makanya kamu tuh nggak males lah ke daerah situ gitu. Makanya kamu pindah sekarang ke perusahaan yang baru dan akhirnya ya udah stay aja di situ. Tapi kan banyak orang yang keluar masuk, tanggapan kamu seperti apa dan kira-kira kamu bakal kayak gitu gak? Sebenarnya sih
aku oke aja ya sama konsep kayak gitu. Iya, Sebenarnya nggak menyalahkan juga Iya. gitu, karena kan balik lagi mungkin ada beberapa faktor yang bikin dia loncat-loncat perusahaan gitu Iya. kan. Entah mungkin faktor lingkungannya juga yang kurang nyaman ya. Nah itu yang pertama, terus mungkin faktor ekonominya juga dapat Iya. yang offering lebih baik gitu Yes. kan. Dan itu mungkin akan terjadi sama aku juga. Oh. Berarti kamu tidak loyal dong dengan perusahaan ini. Aku loyal untuk saat ini. Takut salah ngomong. Ibu bapak, aku hari ini masih loyal untuk perusahaan ini. Iya. Tapi tolong naikin sedikit angkanya. Sedikit boleh lah ya. Nolnya nambahin di belakang gitu Wah, kan ya. agak repot ya kalau nambahin nol ya. Gitu. Mungkin kalau misalkan memang ada perusahaan yang cocok dengan minat dan kepribadian aku gitu kan, dengan memberikan benefit-benefit yang lebih baik, aku juga akan melakukan hal yang sama gitu. Karena itu salah satu bentuk kita menunjang karir yang lebih baik juga sih menurutku. Benar. Gitu. Jadi memang harus balance lah, jangan kitanya aja sebagai karyawan harus bersikap baik ya, perusahaannya juga harus bersikap baik juga sama kita gitu kan. Terakhir kalau gitu Caya, silakan kamu kalau ada pesan-pesan nih buat Gen Z ataupun millennials yang sedang menyaksikan podcast ini. Ya, buat teman-teman angkatan aku, Gen Z dan milenial, buat kalian-kalian yang mungkin belum dapat pekerjaan yang baik atau yang sesuai sama kalian, jangan patah semangat pokoknya ya. Karena menurutku kalian bakalan dapetin yang lebih baik suatu saat nanti, atau mungkin sebenarnya passion kalian tuh bukan jadi karyawan kayak aku, tapi mungkin kalian bisa membangun sebuah usaha gitu menurutku. Semangat ya buat kalian. Siapa tahu abis dari IAE bisa jadi dirut ya. Betul, amin gak sih? Amin, kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan, seseorang. besoknya kita gak tahu apa yang terjadi Nah, gitu itu kan. dia. Dan ini juga berkaitan dengan Partai Perindo yang punya campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ya. Sesuai dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini ngajakin kamu untuk bergabung. Kalau kamu mau, silahkan langsung kamu kunjungin websitenya di www.partaiperindo.com, atau kamu bisa scan barcode ini untuk bisa mendownload aplikasinya, atau bisa lewat App Store dan juga Play Store ya. Thank you Caya udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Kak Laras. Semoga bisa waktunya. memberikan insight yang banyak untuk Gen Z dan juga millennials yang sedang menyaksikan ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.